Apakah ada seseorang seperti itu? Dia di atas segala sesuatu. Artinya kekuasaan penuhnya di atas segala sesuatu. Termasuk seluruh umat manusia di bumi. Para malaikat di surga. Seluruh alam semesta. Seluruh jagat raya. Galaksi Bima Sakti. Bumi, apakah benar ada seseorang seperti itu? Dia lebih tinggi dari alam semesta. Lebih tinggi dari segala sesuatu di alam semesta. Sungguh ada seseorang seperti itu. Dia lebih tinggi dari alam semesta. Siapa dia yang lebih tinggi dari alam semesta itu? Mari kita lihat. Jika alam semesta diciptakan oleh dia, maka dia melebihi alam semesta. Dialah Yesus yang kita percaya. Alam semesta diciptakan olehnya. Hidup juga diciptakan olehnya. Seluruh umat manusia pun diciptakan olehnya. Di surga, malaikat juga diciptakan olehnya. Mari kita baca tentang anak ini. Apakah dia benar-benar lebih tinggi dari alam semesta? Mari kita baca. Yang datang dari surga lebih tinggi dari segala sesuatu. Yang datang dari bumi milik bumi dan berbicara tentang perkara duniawi. Yang datang dari surga lebih tinggi dari segala sesuatu. Dia memberi kesaksian tentang apa yang dilihat dan didengarnya. Tetapi tidak ada yang menerima kesaksiannya. Namun, yang menerima kesaksiannya seperti diberi tanda. Menerima bahwa apa yang Tuhan katakan adalah kebenaran. Yang diutus Tuhan menyampaikan firman-Nya. Karena Tuhan memberikan Roh Kudus tanpa batas kepadanya. Bapa mengasihi anak. Telah menyerahkan segala sesuatu. Yang percaya kepada anak memperoleh hidup kekal. Yang tidak percaya kepada anak tidak memperoleh hidup yang kekal. Dan murka Tuhan tetap ada pada dirinya. Kata pertama berkata. Yang datang dari surga adalah Yesus yang datang dari surga. Apakah dia lebih tinggi dari segala sesuatu? Di atas segala sesuatu. Apakah kamu percaya akan hal ini, saudara? Itu adalah Yesus Nazaret. Sekitar 2000 tahun yang lalu. Jika kita melihat dia, jika kita hidup di zaman itu, tinggi kira-kira 1,5 sampai 1,70 meter. Orang biasa saja. Dia berkata, dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah anak Allah. Dia di atas segala sesuatu. Apakah orang-orang pada waktu itu akan percaya? Namun sekarang kita semua percaya. Di atas segala sesuatu. Apakah para malaikat di surga harus tunduk kepadanya? Apakah mereka harus taat kepadanya? Melayani dia? Melayani dan tunduk kepadanya. Dia sebenarnya di atas segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa menciptakan segala sesuatu melalui Tuhan. Untuk memberi segala sesuatu kepada Tuhan Yesus. Jika kita percaya kepada Tuhan yang menguasai segala sesuatu ini, kita pasti akan menang. Karena Tuhan ini adalah pemberian dari langit untuk kita. Untuk kita percaya. Percaya kepadanya dan memperoleh kemenangan. Tuhan ini adalah pemberian dari langit kepada kita. Yang turun dari langit. Menjadi manusia. Lalu, setelah disalibkan. Agar semua yang percaya kepada namanya. Semua yang percaya kepada nama Yesus Kristus bisa menang atas iblis. Mengapa bisa menang atas iblis karena percaya kepada nama Yesus Kristus? Inilah sebabnya. Bapa menetapkan nama Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus meliputi segala sesuatu. Dan di atas segala sesuatu. Khususnya nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Baik ular, kalajengking, maupun malaikat yang jatuh. Dengan nama Yesus Kristus kita bisa menang. Kita percaya penuh. Tidak peduli apapun itu. Kita bisa menang. Karena Tuhan ini adalah pencipta hidup. Pencipta segala sesuatu. Bahkan malaikat pun diciptakan olehnya. Oleh karena itu, semua makhluk ciptaan adalah makhluk ciptaan bagi Tuhan. Jadi bahkan bagi kita yang memiliki nama Tuhan. Kita melihat, di bumi sebagai makhluk ciptaan. Manusia adalah malaikat yang jatuh. Kita hanya menyebutnya sebagai makhluk yang dicintai saja. Seperti pada awal tahun ini. Bapa seperti itu berkata kepada saudara Sibo. Dia berkata, saudara Sibo, mengalahkan musuh, mengalahkan roh jahat, malaikat yang jatuh. Seperti memencet nyamuk yang lemah dan sekarat di telapak tangan. Persis seperti memencet nyamuk yang sudah hampir mati di telapak tangan itu. Jadi sangatlah sederhana. Saat itu Sibo berkata, mengapa Bapak berkata begitu padaku? Apakah itu benar? Saat itu sulit dipercaya. Sekarang percaya sepenuh hati. Sekarang benar-benar yakin di hati. Karena Bapa telah menetapkan perempuan itu yang menghancurkan kepala ular. Karena kehidupan dalam diri kita. Dilahirkan dari Roh Kudus. Kehidupan yang lahir dari roh yang diberikan oleh Kristus Tuhan. Jauh lebih kuat daripada kuasa setan. Oleh karena itu, menghancurkan malaikat yang jatuh yang adalah makhluk ciptaan. Seperti memencet nyamuk di telapak tangan. Mereka